Oke, halo what's up guys, balik lagi nih sama gua Stephen Duyono di channel Bodybuilder. Kali ini balik lagi nih ke yang belakang biar kalian kalau gua ngomong itu bisa bener-bener nangkep lebih jelas, karena ya gua banyak ngasih tahu kalian beberapa ilmu yang mungkin agak susah untuk ditangkap kalau misalnya kalian nggak lihat langsung contohnya. Jadi di sini gua sertain aja, mumpung juga di kantor gua ada fasilitas ini, jadi gua pakai. Oke, jadi sebelum itu kenalin nama gua Stephen Budiono. Gua di sini adalah seorang power builder yang kerjanya angkat berat tapi juga bangun otot bronya. Jadi kalau nggak ada otot nggak bisa tuh angkat berat-berat. Jadi makanya gua pun tetap bangun otot dan gue juga latihan untuk jadi kuat. Cara latihannya itu sama, cuma repsnya ada yang dipecah-pecah, tapi tetap dua-duanya gue kejar untuk mencapai goals yang terbaik. Pastinya nutrisi, suplementasi semua sama. Jadi untuk teman-teman yang mau jadi kuat, mau bikin badan ideal, bakar lemak maksimal, jangan lupa tonton video gue, subscribe channelnya, di like dan juga di komen kalau misalnya kalian ada pertanyaan apa, dan kita akan bahas satu persatu. Oke, jadi langsung kita masuk ke topik pembahasan kita. Bagi porsi untuk pola makan. Oke, jadi sebenarnya gue bikin topik yang satu ini karena kalian pasti ada yang nanya, bro, tapi gue lihat di internet gue disuruh bagi protein segini persen, karbo dan lemak segini persen, bro. Tapi kok disuruhnya harus hitung-hitung 2 kali berat badan, protein, terus karbonya berapa dong, terus lemaknya berapa, bro? Tapi kok ini juga ada yang persentase lemaknya tinggi, ada yang kecil, karbonya gede kecil, bro. Jadi sebenarnya yang terbaik tuh yang berapa gitu loh. Nah, apa-apa teman-teman, jadi memang informasi itu banyak, dan gua nggak bilang persentase rasio itu 100% nggak berguna. Bullshit, bukan bullshit. Jadi dia itu sebenarnya dulu orang-orang kan banyak yang nanya, bro ini gue harus makan berapa gitu. Nah, jadi pas itu ada orang yang menyimpulkan, dia langsung kasih angka, oh gini, lu pakai persentase segini gitu loh. Lu jadi udah tinggal ikutin, lu tinggal hitung kalori lu berapa. Kalau udah lu tinggal bagi-bagi aja, misal protein 30%, maka dari 2000 kalori kalian ambil 30% nya, 600 kalori itu semua kalian makan dengan protein. Oke, sorry bentar. Nah, tapi masalahnya persentase itu ada kelemahannya yang bikin mereka itu nggak bisa memberikan hasil yang maksimal. Ya, gimana? Apa sih kelemahannya, bro? Gitu. Nah, nih gue kasih tahu. Kelemahan utamanya ada di segi protein. Proteinnya, misal nih, berat badan dia tuh 80 kilo. 80 kilo. Terus misal si Johnny yang beratnya 80 kilo, dia mau cutting. Dia makan di 1800 kalori. Katakanlah dia pemula 80 kilo biasa badannya. Mau cutting dulu nih di 1800 kalori nih, dia lagi kalori defisit 500 kalori, jadi seminggu kurang setengah kilo gitu. Nah, tapi pas kita hitung kalau 30% kita set 30% protein dari kalori 1800 itu cuma 135 protein per hari. Padahal sebenarnya yang disarankan untuk protein adalah berapa teman-teman? 2 kali berat badan kita itu minimal. Sebenarnya sih 1,8, cuma biar simple 2 kali berat badan. Jadi misal kalian 80 kilo, berarti si Joni butuh 160 gram untuk protein. Itu minimal dia untuk mencapai pertumbuhan otot yang maksimal, supaya bisa menjaga massa otot supaya bisa maksimal. Itu 2 kali berat badan. Nah, apalagi kalau cutting. Ingat teman-teman, kalau cutting kita itu kekurangan energi. Jadi badan kita itu kadang ambil energi dari otot. Nah, untuk menanggulangi itu gimana? Banyakin protein. Jadi protein itu adalah protein sparring. Jadi dia itu cadangannya karbo. Kadang-kadang ya tetap cadangan utamanya lemak, tapi tetap kadang dia ambil dari protein. Makanya kita harus banyakin protein pas kita lagi cutting. Bisa berkisar sampai 2,8 atau 3 kali berat badan kalian. Itu kalau pas lagi cutting untuk maksimalnya. Jadi angka 135 ini nggak cukup banget buat si Johnny yang 80 kilo gitu loh. Nah, sekarang kalau misalnya kita lagi bulking, Johnny lagi mau bulking, mau gedein badan 80 kilo, ngerasa, gue kurang gede nih. Mungkin dia tinggi orangnya ya. Nah,
Dia pas kita hitung kalau 30% dari 3000 kalori itu adalah 225 gram protein. Wow, itu banyak loh pas lagi bulking. Ingat, 2 kali berat badan aja loh minimal. Jadi 80 kali 2, 160. Itu sudah cukup banget buat si Joni kalau dia lagi surplus. Karena apa? Ingat, surplus dia nggak kekurangan energi. Dia banyak sumber energi, dia nggak akan ambil energi dari otot. Jadi kita nggak butuh nih cadangan energi dari protein tuh nggak butuh. Gitu loh. Kita nggak butuh batu bata tambahan untuk jaga massa ototnya. Nah, yang membuat proteinnya jadi boros teman-teman. 225 nih boros banget loh. 2,5 kali berat badan. Wow, itu buat bulking mubazir sekali. Gitu loh. Jadi teman-teman sampai sini udah ngerti ya. Jadi untuk protein itu mubazir dan kadang malah kekurangan atau malah kadang kelebihan. Nah, makanya ini termasuk salah satu kelemahan utama dari sistem persentase rasio. Nah, tapi kelemahan keduanya ada nggak? Ada. Kelemahannya adalah lemak dan karbonya dia terlalu pakem. Jadi gimana kalau untuk orang-orang yang suka banget makan karbo? Gimana untuk orang-orang yang keto diet? Maunya makannya lemak, banyakan, benci sama gula. Nggak mau, gue kalau makan gula terlalu tergoda, gue maunya lemak kayak banyakan. Nah, gimana? Persentasenya padahal udah dipakemin. Enggak, 30%, 60%, 20% harus. Nah, jadinya mereka mungkin nggak enjoy dietnya karena mereka nggak suka karbo, mereka mau keto tapi nggak bisa. Itu termasuk salah satu kekurangan dari sistem persentase. Nah, ya udah bro, jadi ajarin gua dong bro Budi, ini jadi persentasenya harus berapa bro? Nggak apa-apa, jadi langsung aja. Protein kita sudah tahu tadi 2 kali berat badan. Nah, sekarang sisanya lemak dan karbo. Berapa bro? Bebas. Jadi sebenarnya kita tuh udah banyak penelitiannya. Karbo dan lemak itu nggak ada yang lebih menaikkan lemak, nggak ada. Yang lebih membakar lemak, nggak ada. Dua-duanya sama. Asal apa? Kalorinya sama. Jadi contoh, kalian udah punya target 3000 kalori. Kalian sudah pakai kalorinya untuk 2 kali berat badan di protein. Ambil kata Joni itu 80 kilo tadi. Berarti dia dari 3000 kalori dia akan ambil sekitar 160 kali 4, sekitar 540 kalori. Berarti dia sisa 2500 kalori. 2500 kalori itu dia bisa fokus terserah mau karbo mau lemak terserah. Yang penting cuma di 2500 kalori. Jangan lebih dari itu. Yang bikin gemuk adalah makan kalorinya terlalu banyak, surplusnya. Gitu loh. Makanya gue selalu bilang di sini kenaikan berat badan incer hanya maksimal sebulan kalau bisa 2 kilo. Itu pun buat pemula. Buat yang level menengah 2 kilo tuh udah kebanyakan. 1 bulan 1 kilo aja. Gitu loh. Makanya jadi teman-teman kalau misalnya yang sukanya lemak, oh ya udah gas, banyakin lemak, keto diet, nggak apa-apa. Sukanya karbo, lemaknya cukupin aja, protein cukupin, sisanya karbo semua. Gitu loh. Nah tapi dari dua ini ada yang harus dipenuhi lebih penting, yaitu adalah lemak. Jadi lemak tuh jangan sampai 0 ya. Tapi sulit banget sih kalau makan lemak 0 tuh susah. Apalagi dada ayam aja udah ada lemak. Whey protein aja kalau lo nggak minum isolat tuh ada lemaknya biasa 1 gram atau malah 3 gram 2 gram. Jadi agak sulit tuh lemak 0 ya. Tapi lemak itu dibutuhkan tubuh buat dia produksi hormon. Gitu loh teman-teman. Jadi untuk teman-teman jangan lupa lemak tuh dicukupin. Apalagi pas lagi diet. Kalau kalian lagi bulking, banyakin dikit sampai 1 gram. Tapi kalau misalnya lagi diet minimal setengah dari berat badan lo. Misal berat badan lo 80, berarti minimal lemak lo 40 gram lah untuk kesehatan lo aja ya. Nah terus sisanya kalau misalnya lo bukan penggemar keto yang gak mau lemak banyak-banyak, tapi lo mau performa terbaik, fullin di karbo. Kenapa? Karena ingat badan kita tuh suka banget sama karbo bro. Sumber energi utama tuh karbo. Itu yang bikin otot tuh kelihatan full pas lu udah makan sodium dan juga karbo. Itu karbo. Karena karbo ingat ngikat air, airnya masuk ke dalam otot. Jadinya lu lihat ototnya tuh kayak
berisi banget gitu. Kalau misalnya kalian basah nih, perutnya lagi ada depan-depannya lagi basah, itu karena lemak bro ya, bukan karena karbo. Ingat, kecuali kalau misalnya lu lagi kontes itu memang lu bisa diatur. Tapi kalau lu masih buncit, fix itu karena lemak lo, bukan karena karbonya, oke? Jadi lu berhenti makan karbo pun lu nggak akan jadi six pack kalau pas gitu. Boleh dicoba ya, gitu. Oke, nah, gua mau tulis dulu persentasenya bentar biar kalian lihatnya lebih enak. Gua nggak usah pegang-pegang kelihatannya kebalik begini, oke? Tapi sebelum itu gua mau sekalian tutup videonya. Jadi terima kasih untuk kalian yang sudah nonton. Kalau misalnya kalian suka, jangan lupa di subscribe, di like, dan juga di komen. Semua pertanyaan pasti akan gue balas dan pelan-pelan satu persatu. Oke, langsung aja, see you guys on next video. Jangan lupa yang abis ini bisa di screenshot, bisa dicatat. See you guys, usaha. Bye-bye. Oke, jadi ini untuk protein jangan lupa 2 kali berat badan, 2 gram kali kilogram. Jadi contoh misal 80 kilo tuh, berarti dia butuh sehari 160. Kalau udah lemak 0,5 gram, jadi kalau misalnya BB 80 berarti harus minimal 40 ya. Karbo boleh sisanya, sisa kalori yang tersisa gitu. Oke, jadi gitu aja videonya. Jadi teman-teman ini boleh di screenshot, ini panduan kalian ya. Kalau untuk cutting protein bisa rada banyakan dikit sampai 3 gram, tapi yang pasti kalau 2 gram aja itu juga nggak apa-apa. Oke, gini bisa kalian catat. Selamat mencoba, jangan lupa dipraktekin teman-teman. Bye-bye.